Pulau-pulau kecil di Kabupaten Pulau Morotai memiliki keindahan tersendiri. Setelah sebelumnya kami menikmati keindahan Pulau Kokoya, kami pun mulai beranjak untuk mengunjungi satu lagi pulau cantik yang dimiliki Kabupaten Pulau Morotai, yaitu Pulau Kolorai. Pulau ini adalah pulau berpenghuni. Pulau ini merupakan pulau yang memiliki keunggulan tersendiri. Desa Kolorai adalah desa yang berada di pulau ini. Desa ini dikenal sebagai desa wisata. Di sini masyarakat sangat ramah. Di pulau ini kami menemukan banyak sekali aktivitas tradisional yang dilakukan masyarakat desa Kolorai. Aktivitas masyarakat lebih berkaitan dengan aktivitas penanganan hasil laut. Pantai Kolorai juga tidak kalah cantik dengan pantai-pantai yang ada di Kabupaten Pulau Morotai lainnya. Pasirnya putih dengan pemandangan alam yang sangat indah. Kehadiran kami sebagai peserta didik di pulau ini tentulah memberikan warna tersendiri bagi warga setempat. Selain sebagai wadah silaturahmi, hadirnya SMK Negeri 1 Kota Ternate di Desa Kolorai ini juga akan berdampak pada pemahaman kami akan potensi wisata. Kolorai bukan hanya dijual wisata alamnya, akan tetapi juga bisa menjual karakter budaya masyarakat setempat. Kesempatan ini merupakan kesempatan emas yang bisa diwujudkan pihak sekolah untuk peserta didiknya. Kegiatan yang sudah direncanakan SMK 1 sebelumnya, kita untuk melakukan tour, bagian daripada mata pelajaran dari jurusan pariwisata, dan direncanakan sebenarnya sudah jauh-jauh hari, tapi ya ada mengalami beberapa perubahan sehingga kami melakukan ini. Alhamdulillah kita hari ini sampai di Pulau Morotai, tepatnya di Pulau Kolorai. Kita kolaborasi dengan salah satu SMK di Pulau Morotai, yaitu SMK 2 Morotai. Responnya luar biasa, sangat bagus, dan ini perlu kita menjaga terus kerjasama ini sehingga kedepannya program ini lebih berjalan secara terus-menerus dari tahun ke tahun. Bila perlu dalam setiap semester ini kita lakukan kegiatan semacam ini sehingga lebih tidak jeli dalam menerima sebuah pembelajaran di sekolah. Nah, sehingga ini merupakan suatu kegiatan yang langsung kita mempraktekkan apa yang mereka dapat di kelas. Nah, inilah praktek di lapangan ini yang alhamdulillah anak sangat antusias. Walaupun diberikan beban yang begitu berat, tapi alhamdulillah anak-anak luar biasa punya antusias dan mau untuk melakukan ini. Dan ini satu kegiatan yang cukup positif. Dan kami di sekolah didukung oleh pimpinan sekolah alhamdulillah dan orang tua sampai kegiatan ini berjalan dengan baik. Sebagai sekolah yang berpredikat sekolah pusat keunggulan, SMK Negeri 1 Kota Ternate juga berminat untuk mengembangkan apa yang ada di sekolah agar dapat diikuti sekolah lain. Salah satu yang bisa dibuktikan adalah dengan keikutsertaan SMK Negeri 2 Pulau Morotai dalam perjalanan wisata ini. Harapannya sekolah di Maluku Utara bisa sama dan sejajar dalam sisi bahan ajar ataupun kemampuan menerjemahkan keilmuan sesuai kebutuhan zaman. Kita SMK 1 sekarang itu kan predikatnya adalah sekolah pusat keunggulan, PK, dan tujuan dari PK itu adalah pengembasan. Nah, salah satu pengembasannya itu kita ada beberapa program kalian nanti akan kita wujudkan ke depan. Ya, salah satunya pariwisata yang sudah jalan dengan SMK 2 Morotai. Alhamdulillah kami respon juga, dan ini kami akan melakukan MOU dengan SMK 2 Morotai. Kedepannya kami akan setiap tahun akan rutin, anak-anak dari tiap tahun itu akan bergantian secara terus-menerus, dan kami juga akan jejaki beberapa sekolah di Maluku Utara dengan program PK kami yang sudah jalan, sudah tahap TEFA pengembasan. Sementara kami usulkan mudah-mudahan di tahun 2024 ini bisa terwujud.
dan nanti akan pengembasan ke beberapa sekolah di Maluku Utara. Pulau Kolorai bukan satu-satunya pulau yang kami kunjungi. Setelah ini kami akan berkemas meninggalkan Pulau Kolorai dengan masyarakatnya yang ramah. Tujuan kami berikutnya adalah di Pulau Dodola, pulau terkenal yang sudah menjadi tujuan destinasi para wisatawan. Pulau Dodola tidaklah begitu jauh dari Pulau Kolorai. Pulau Dodola, siapa yang tidak kenal pulau yang satu ini? Terkenal karena memiliki pemandangan yang luar biasa. Pulau Dodola memiliki pasir panjang berwarna putih yang mengelilingi pulau. Bukan sulap, bukan sihir, Pulau Dodola sewaktu-waktu bisa berubah menjadi dua pulau. Itu hanya bisa terjadi ketika air laut sedang pasang. Pulau Dodola terdiri dari dua pulau, yaitu Pulau Dodola Besar dan Pulau Dodola Kecil. Pulau ini akan terpisah ketika air pasang dan sebaliknya akan menyatu ketika surut tiba. Menikmati alam Pulau Dodola tidak ada bosannya. Alamnya memang memanjakan mata. Keunggulan di Kabupaten Pulau Morotai dengan aneka potensi wisata alamnya ini memberikan dampak positif bagi kami selaku peserta didik. Petualangan di pulau-pulau kecil di Kabupaten Pulau Morotai ini menjadi pengalaman tersendiri bagi kami yang mampu menjadikan kesempatan ini sebagai kesempatan belajar dan berpetualang. Pertama, bersyukur sekali karena kita dapat berkesempatan mengunjungi Pulau Morotai. Alhamdulillah perjalanan tadi lancar, senang sekali, happy banget. Pastinya pengalaman, yang kedua tempat wisatanya bagus-bagus. Jadi saya senang berada di sini, di Morotai. Yang pertama kita ke tempat destinasi wisata, juga kita ke tempat destinasi wisata, terus kita mereview tempat wisata itu dan materinya sudah kami dapatkan di sekolah. Menyinggahi Pulau Dodola bukan hanya semata untuk menikmati wisata alamnya. Ada proses pembelajaran yang harus kami tekuni selaku peserta didik. Sebagai pelaku pariwisata pada masa mendatang, kami pun dituntut untuk dapat mengemas semua potensi wisata di Maluku Utara, khususnya yang ada di Kabupaten Pulau Morotai, agar laku terjual. Tentunya dengan perencanaan yang benar-benar harus diperhitungkan. Pengalaman yang kami dapatkan selama menyinggahi Kabupaten Pulau Morotai ini tentulah menjadi pelajaran berharga bagi kami. Ada saja kekurangan yang kami dapati. Kekurangan inilah yang menjadi catatan bagi kami jika memprogramkan suatu paket wisata yang layak untuk dijual. Catatan penting yang kami peroleh adalah transportasi yang tidak pasti. Sesekali moda transportasi yang kami peroleh mengalami masalah, terutama dari sisi penjadwalan. Ada kalanya transportasi mengalami pembatalan.
Selain itu, faktor alam juga mempengaruhi, sehingga niatan untuk mengunjungi semua pulau-pulau cantik di kabupaten ini terhambat pasang surut air laut yang menjadikan alat transportasi kami tidak bisa mendekati pulau. Yang pertama, transportasi karena tidak sesuai dengan plan kita di hari pertama. Di hari pertama itu kalau boleh cerita sedikit, kita kena cancel, pesawat kita kena cancel. Terus alhamdulillahnya di hari ini kita dapat terbang, terus kita sudah sampai di Morotai. Terus kita tidak jadi ke Pulau Zumzum dan beberapa pulau yang lain tadi karena akses masuknya, speed tidak bisa masuk. Rencana pulang juga harusnya hari Minggu, kita majukan harinya karena itu tadi, transportasi kapal tidak masuk pada hari itu. Pulau Dodola memang menawarkan surga dunia tersendiri. Pasir putih berkilau ketika ditimpa cahaya mentari. Suasana sangat mendukung bagi kami untuk memanfaatkan fenomena alam ini agar bisa dinikmati semaksimal mungkin. Masih di Pulau Dodola, kami terus menikmati indahnya alam. Pesona Pulau Dodola terus memanjakan mata. Dari beberapa pulau yang kami kunjungi ini, tentulah memberikan makna bahwa Maluku Utara benar-benar kaya akan potensi alam yang luar biasa. Catatan kami sebagai peserta didik adalah potensi ini harus mendapatkan kemasan promosi yang lebih baik. Selain itu, partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan, begitupun pengunjung, agar mau terus menjaga aset yang sudah ada ini, termasuk fasilitas yang dimiliki Dodola. Selain fasilitas, kebersihan pun menjadi hal penting yang selalu diperhatikan, agar pulau cantik yang dimiliki Kabupaten Pulau Morotai tetap menjadi andalan untuk membangun masyarakat dari sektor pariwisata. Ya, alamnya sangat bagus, tapi mungkin kurang dipromosiin. Jadi kurang bisa didengar oleh orang luar seperti itu. Terus lingkungannya juga masih mungkin masih kurang, masih banyak sampah berserakan. Jadi harus lebih bisa dirawat lagi. Kolaborasi antara SMK Negeri 1 Kota Ternate dan SMK Negeri 2 Pulau Morotai tentulah akan berdampak positif bagi tumbuh kembang peserta didik. Betapa tidak, dengan adanya kolaborasi ini, maka akan ada penyelarasan pengalaman bagi lulusan SMK agar siap di pasar dunia industri, khususnya industri pariwisata. Kabupaten Pulau Morotai sendiri memiliki banyak potensi yang saat ini dikembangkan antara lain kelautan, pertanian, dan salah satunya adalah pariwisata. Kehadiran SMK Negeri 1 Kota Ternate sebagai sekolah rujukan standar pariwisata sangat diharapkan bagi sekolah lain di Maluku Utara. Dengan kolaborasi antar sekolah yang diperkuat dengan hadirnya dunia industri, diyakini akan lebih memperkuat terbentuknya kompetensi lulusan SMK di bidang yang digeluti, yaitu bidang pariwisata. Kalau keunggulan di Morotai itu di sektor perikanan juga. Yang pertama di bidang perikanan juga ada. Itu salah satunya adalah sini ada perusahaan yang bergerak di bidang perikanan budidaya
udang, ada di namanya Morotai Marine banyak perusahaan yang bergerak di bidang perikanan itu, Mutiara MMC namanya. Nah, itu lokasinya di Ngele-Ngele. Nah, itu di bidang perikanan. Kemudian di sektor pertanian juga, di sini juga SMK ada SMK pertanian juga yang bergerak di bidang tanaman tuangan dan hortikultura. Nah, jadi saya selaku Ketua MKKS Kabupaten Pulau Morotai sangat bersyukur karena kita saling bergening dalam berbagai bidang kedisiplinan. Nah, sehingga untuk memajukan pendidikan vokasi adalah salah satunya adalah pola kemitraan ini antara sekolah dengan dunia usaha dan dunia industri. Dan ini sesuai dengan regulasi dari Kementerian Pendidikan, ya, wajib hukumnya. Jadi saya juga mengajak kepada seluruh teman-teman yang punya kompetensi keahlian di bidang pariwisata, mari kita bergabung bersama-sama dengan sekolah-sekolah yang sudah maju dan berkembang seperti SMK Negeri 1 Kota Ternate. Semangat dan motivasi adalah kunci berhasilnya suatu usaha. Ini juga yang dikembangkan pada diri peserta didik. Berbagai tantangan yang ditemui menjadi salah satu simpul pembelajaran untuk bagaimana menyelesaikan permasalahan tersebut. Bagi pelaku pariwisata, keputusan yang tepat untuk menyelesaikan persoalan lapangan sangat diharapkan agar pelaksanaan program paket wisata yang sedang berjalan tidak dirugikan. Ini bisa terjadi ketika peserta didik turun langsung ke lapangan dan mengeksplor apa yang didapatkan selama perjalanan wisata dilakukan. Jadi pemicu dari kegiatan ini adalah anak-anak punya semangat yang tinggi, motivasi yang sangat luar biasa menyelesaikan instrumen dan indikator yang sudah dilakukan. Jadi anak-anak selama kegiatan kita sudah bagi mereka instrumen, dan instrumen itu indikator itu harus diselesaikan. Ketercapaiannya adalah semua direncanakan, semua diselesaikan. Tapi memang ada beberapa yang kekurangan, misalnya kayak kemarin kita keterlambatan dari transportasi, karena salah satu transportasi itu menjadi salah satu kriteria akomodasi juga. Jadi ada sekitar 6 komponen yang menjadi kriteria dalam perjalanan ini sesuai dengan kompetensi keahlian usaha layanan pariwisata. Hampir 2 jam kami bercanda dengan suasana alam Pulau Dodola. Tak terasa kami pun harus pamit untuk kembali ke Pulau Morotai. Untuk tidak menyia-nyiakan waktu tersisa, kami singgah di Pantai Armidok. Sore-sore begini, Pantai Armidok akan memanjakan mata kami dengan fenomena alamnya yang menarik, yaitu sunset. Lokasi ini merupakan lokasi favorit bagi pengunjung yang hendak menikmati terbenamnya matahari.